Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat warasatul Quran, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa setiap lafaz bahasa Arab itu kembali kepada 3 huruf, yaitu fa'ala atau fa'ila. Seperti halnya lafaz yang artinya manusia, bahkan banyak sekali berbeda lafaz artinya sama di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah seperti ungkapan arti manusia. Bahasa Arabnya yaitu al-insan, basyarun, dan an-nasu. Pada sore kali ini kita akan bahas salah satu lafaz yang disebut dengan al-insan. Al-insan itu adalah ungkapan nun, sin, ya ditambah alif, lam, dan nun. Kita sering baca yang disebut dengan al-insan. Apa artinya? Yaitu manusia. Sedangkan arti pokok yang disebut dengan al-insan itu adalah lupa. Berarti kalau kita diartikan secara bebas, al-insan itu adalah makhluk yang suka lupa. Sahabat warasatul Quran, di sini berarti manusia itu kalau dilihat dari segi lafaz al-insan kembali kepada tabiat, yaitu lupa. Wajar manusia itu lupa karena itu tabiatnya. Tapi seringkali ketika lafaz al-insan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterapkan seolah-olah adanya bentuk kerugian dan adanya bentuk ketidaktaatan. Salah satu contoh bentuk kerugian yang Allah ungkapkan menggunakan lafaz al-insan seperti hanya kalimat wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Diawali dengan ungkapan wal asri, demi waktu. Padahal kalau kita lupa itu wajar. Bahkan kita lupa tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, itu tidak apa-apa. Tapi yang menjadi alasan bukannya disengaja lupa. Ini barangkali yang menjadi dosa itu adalah sengaja lupa, bukan lupa secara tabiat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ketika kita lupa melaksanakan sholat wajib, kata Nabi mengatakan palyusoli idza dzakaroha, maka ingatlah, sholatlah ketika kamu dalam keadaan ingat. Kasus yang kedua berkaitan dengan saum. Kalau kita lupa makan padahal posisi kita sedang saum, kata Nabi, lanjutkanlah, itu merupakan sedekah dari Allah. Maka dari itu, kenapa ungkapan al-insan ini barangkali seringkali adanya sifat penyesalan, adanya sifat yang disebut ketidaktaatan, bukan hanya lupa tapi sengaja lupa. Seperti hanya dalam surat lain, wa idza masal insana aduru, dan apabila kemadorotan itu menimpa kepada al-insan, dia itu akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, qiyam, dia akan berdoa dan meminta kepadaku, kata Allah. Tapi ketika wal kasabna, dan kami akan buka masalah doro itu, dia itu lupa seolah-olah tidak pernah ada kemadorotan kepada dirinya. Inilah yang diancam kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi tabiat manusia yang menjadikan manusia itu rugi dikarenakan dirinya sengaja melupakan. Tapi hebatnya bulan Ramadan, menginjak 1 Ramadan, bahkan sebelum menginjak 1 Ramadan, dia itu khususnya kaum muslimin menunggu-nunggu datangnya 1 Ramadan, kembali mengingatkan bahwa rindu sekali untuk datangnya saum Ramadan. Karena di dalam saum Ramadan itu manusia yang asalnya lalai menjadi tidak lalai,
yang asalnya manusia itu tidak pernah sholat sunat menjadi sholat sunat. Bahkan yang bakhil saja, datang bulan Ramadan itu manusia kembali kepada tabiat al-insannya yang disebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya bakhil menjadi tidak bakhil. Sahabat warasatul Quran, kalau tarik kesimpulan dari pembahasan sore ini, pertama, lupa itu wajar, tapi jangan sampai kita itu sengaja melupakan. Kebanyakan zaman sekarang itu bukan lupa, tapi sengaja melupakan. Melupakan kewajiban, melupakan dirinya bahwa sebagai hamba Allah, sehingga diberikan kekayaan, yaitu takabur. Tapi kita kembalilah, momentum bulan yang penuh barokah ini, manusia itu kembali lagi. Kita itu al-insan, wajar lupa, tapi justru hakikatnya kita itu akan senantiasa kembali kepada Allah. Lupa tidak mengapa, tapi sengaja melupakan itu yang menjadi berdosa. Sahabat warasatul Quran, insya Allah esok hari kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang disebut dengan An-Nas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan saum yang sedang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.